Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 20. Maya terdiam mematung saat melihat Dika dan Faisal muncul dari balik pohon besar yang ada di belakang tempat mereka duduk. Detik-detik seolah berhenti. Jantung Maya berdebar semakin kencang, dan ia tak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Wajah Dika yang awalnya kebingungan, perlahan berubah menjadi dingin dan penuh kekecewaan. Sementara Faisal, pria yang selama ini selalu menjadi sandaran Maya, terlihat terpukul dan sangat kecewa. "Aku tidak percaya ini, Maya," ucap Faisal yang dengan suara pelan namun penuh rasa sakit. Tatapannya menusuk ke arah Maya, seakan-akan sedang berusaha memahami perempuan yang selama ini dia pikir dia kenal dengan baik. "Jadi, semua yang Sinta katakan benar. Rencana kamu benar-benar hebat dan aku tidak menyangka kamu menggunakan perasaanku sebagai salah satu rencana balas dendammu." Faisal melanjutkan, tak peduli dengan kehadiran Dika di sebelahnya. Dia hanya ingin mendengar jawaban dari Maya. Maya berusaha menelan ludah yang terasa begitu pahit, tapi suaranya tersekat di tenggorokan. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong atau mencoba menutupi kebenaran lagi. Semua sudah terlanjur terbuka. Dika maju selangkah, wajahnya penuh dengan kemarahan yang tertahan. "Maya, aku tidak pernah menyangka kamu bisa sekejam ini. Memang kita sudah tidak bersama, tapi apa yang kamu lakukan ini sudah membuat keluargaku kacau. Siapa yang bisa hidup tenang dengan bayangan utang dan desakan orang suruhanmu tiap saat? Oke, aku tahu ibuku juga salah, tapi kamu sengaja menyuruh orang itu datang menawarkan pinjaman. Kalau kamu tidak melakukan itu, kami pasti tidak akan sesusah ini." Suaranya penuh dengan penyesalan dan kekecewaan yang begitu dalam. "Apa aku begitu buruk di matamu sampai-sampai kamu harus menghancurkan hidupku dan keluargaku? Kamu boleh menghancurkan aku, tapi aku mohon maafkan ibu dan adikku. Bapak juga semakin parah sakitnya karena ikut memikirkan utang itu." Maya ingin berbicara, ingin menjelaskan alasannya. Tapi tatapan Dika dan Faisal seolah mengurungkan dalam rasa bersalah yang tak bisa dia ungkapkan. Dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menatap mereka. Aku hanya ingin kalian merasakan bagaimana sakitnya dihancurkan," ucap Maya pelan. Suaranya bergetar. "Aku sudah terlalu lama menderita karena kalian, Dika, keluargamu memperlakukan aku seperti sampah. Dan kamu malah lebih memilih mereka daripada aku." Dika terdiam, tapi kemarahan di matanya semakin terlihat jelas. Dia menatap Maya seolah-olah sedang melihat seseorang yang tak pernah dia kenal sebelumnya. "Maya, aku memang salah karena tidak bisa membela kamu dulu. Tapi apa yang kamu lakukan ini tidak bisa dibenarkan. Menghancurkan hidup orang lain karena rasa sakitmu sendiri. Itu bukanlah hal yang benar." Faisal yang sedari tadi hanya mendengarkan akhirnya membuka suara. "Maya, aku mengenalmu dan aku pikir aku tahu siapa kamu. Tapi ternyata aku salah. Kamu bukan orang yang aku kira." Nada suaranya terdengar hampa, seolah-olah semua rasa hormat dan kasih sayang yang pernah dia rasakan terhadap Maya lenyap dalam sekejap. Maya mencoba meraih tangan Faisal, namun dia mundur, membuat jarak di antara mereka. "Aku tidak bisa percaya kamu melakukan ini, bahkan setelah semua ketulusanku. Aku pikir kamu bisa berubah, hidup dengan tenang, bisa melupakan masa lalumu dan bergerak maju. Tapi aku salah. Aku tidak bisa mendukung apa yang kamu lakukan, Maya. Aku pikir kamu dengan tulus memikirkan perasaanku. Aku pikir kamu mau berteman denganku sebelum akhirnya kita menjalin hubungan serius. Aku salah. Aku kecewa sama kamu." Mata Maya berkaca-kaca, tapi dia mencoba menahan air matanya. "Faisal, aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku mencoba melupakan,
Rasa sakit itu selalu kembali. Dan ketika aku melihat Dika, Siska, dan ibu mereka yang dulu memperlakukan aku seperti bukan apa-apa, aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Dan aku tidak memanfaatkan perasaanmu. Aku belum melakukan apapun, Ai. Tapi apakah dengan menghancurkan mereka kamu bisa merasa lebih baik? Faisal balas dengan cepat. Nada suaranya mulai terdengar lebih tegas. Apakah itu bisa mengembalikan rasa damai yang hilang dari hidupmu? Atau justru membuat kamu tenggelam semakin dalam kebencian? Dan sekarang kamu mau memanfaatkan aku untuk rencana balas dendammu selanjutnya. Setelah aku, siapa lagi yang akan kamu libatkan? Siapa lagi yang akan kamu manfaatkan? Sinta yang dari tadi diam akhirnya ikut bicara. Kak, dia nggak peduli dengan itu semua. Dia hanya peduli dengan balas dendamnya. Sekarang kamu lihat sendiri siapa Maya sebenarnya. Apa kamu masih ingin berada di sisinya? Maya beralih menatap Sinta dengan tatapan penuh kebencian. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang aku rasakan, Sinta. Jadi jangan bertindak seolah-olah kamu lebih baik dari aku. Sinta menyeringai, lalu menatap Dika. Kamu lihat kan? Maya tidak akan pernah berubah. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dika menggigit bibirnya, lalu menghela nafas panjang. Aku memang salah, karena dulu tidak bisa melindungi kamu, Maya. Tapi sekarang melihat semua yang kamu lakukan, aku merasa beruntung kita sudah berpisah. Kamu bukanlah orang yang dulu aku kenal. Maafkan aku dan keluargaku. Terima kasih sudah menghancurkan hidup kami. Aku akan bayar utang-utang ibuku secepatnya. Dika berlalu pergi meninggalkan mereka. Sinta pun segera menyusul Dika yang begitu marah untuk bisa menenangkannya. Keheningan menyelimuti Maya dan Ai untuk beberapa saat. Maya menunduk, merasa seluruh dunianya runtuh. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan atau lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Faisal yang terlihat masih berjuang dengan perasaannya, akhirnya berbicara lagi. Maya, mungkin kamu berpikir semua yang kamu lakukan ini benar, bahwa kamu hanya ingin mendapatkan keadilan. Tapi keadilan yang kamu cari bukanlah yang menghancurkan, bukan dengan menghancurkan hidup orang lain. Maya menatap Faisal dengan mata yang mulai basah. Aku tahu, Ai, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Setiap kali aku mencoba, rasa sakit itu selalu kembali. Aku hanya ingin mereka tahu bagaimana rasanya. Tapi sekarang lihat apa yang kamu dapatkan, kata Faisal dengan nada yang lebih tenang, namun penuh dengan kekecewaan. Kamu kehilangan semua yang kamu miliki, termasuk aku. Ucapan itu menghantam Maya seperti tamparan keras. Dia mencoba menahan isakannya, tapi air matanya akhirnya mengalir di pipinya. Dia sudah kehilangan banyak hal, dan sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa dia mungkin kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Maya tak bisa menahan lagi. Dia jatuh berlutut, menutupi wajahnya dan dengan kedua tangannya sambil menangis. Dia sudah terlalu jauh dalam balas dendamnya, dan sekarang semua itu menghantamnya dengan keras. Faisal berjalan mendekat, namun dia tidak memeluknya. Dia hanya berdiri di sana, menatap Maya dengan penuh rasa sedih. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian, Maya. Tapi aku tidak bisa berada di sisi kamu untuk terus menghancurkan hidupmu dan hidup orang lain. Faisal berbalik dan pergi, meninggalkan Maya yang masih menangis di tanah. Dika dan Sinta pun terus berjalan semakin jauh. Tetapi sebelum mereka melangkah lebih jauh lagi, Dika sempat menoleh ke arah Maya untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Maya. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Maya mendongak melihat punggung mereka yang semakin menjauh. Tangisnya semakin keras, dan dia merasa lebih sendirian dari sebelumnya.
Semua yang dia perjuangkan, semua rencana yang dia buat, sekarang terasa hampa. Dia tahu dia harus menghadapinya sendiri, dan itu adalah hukuman terberat yang bisa dia terima. Maya duduk di tanah, terisak sambil memeluk dirinya sendiri. Rasa dingin dari tanah dan angin yang mulai berhembus semakin memperkuat perasaan kesepian yang dia rasakan. Semua yang dia pikir akan memberikan kepuasan dan keadilan bagi dirinya, kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Tapi tiba-tiba terbesit dalam hatinya untuk tetap ingin membalas Dika dan keluarganya. Satu langkah lagi. Setelah itu, semuanya selesai. Maafkan aku, Ai. Aku tidak akan melibatkanmu dalam urusan ini. Tapi kamu mungkin akan kecewa dengan keputusan yang akan kuambil. Ucap Maya. Beberapa hari kemudian, Maya datang ke rumah Dika untuk bertemu dengan ibu Dika dan Siska. Dia pun ingin melihat kondisi bapaknya Dika yang semakin tidak baik. Mobil mewah berhenti tepat di depan rumah Dika, membuat Siska yang saat itu sedang libur bekerja langsung melihat melalui jendela bersama ibunya. Maya turun dari mobil lalu berjalan menuju pintu rumah. Belum sempat Maya mengetuk pintu itu langsung terbuka lebar oleh mereka. "Boleh aku masuk?" tanya Maya dengan nada dingin. "Silakan masuk, Kak," ucap Siska. Maya masuk ke dalam melihat keadaan rumah itu yang tidak jauh berbeda sebelum dia meninggalkan rumah. Maya pun duduk di sofa, lalu memulai pembicaraan. "Aku datang ke sini untuk bicara sama kalian," ucap Maya. "Kami juga ingin bicara sama kamu, Maya. Hanya saja kami tidak tahu harus menemui kamu di mana," balas Bu Rani. "Oke, katakan, apa yang ingin kalian sampaikan?" "Kami ingin minta maaf atas apa yang kami lakukan. Kami sadar sekarang bahwa kami begitu jahat sama kamu dulu. Sekarang hidup kami semakin sulit, itu sudah menjadi akibat yang harus kami terima. Ibu udah dengar bahwa kamu yang meminjamkan uang itu pada ibu. Ibu belum bisa melunasinya. Maafkan ibu. Kasihan anak-anak ibu terutama Dika yang bahkan tidak bisa menikmati gajinya karena membayar bunga yang terus bertambah. Aku punya tawaran buat kalian. Aku akan anggap utang itu lunas, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?"